Akhir-akhir ini saya dibully di berbagai media sosial dengan kata-kata yang menghina, mengejek, mengatakan pengkhianat. Kami ini berteman lintas generasi, Pak. Dan kita tidak membayangkan kita bersama-sama dalam sebuah majelis yang luar biasa ini. Kita sudah bersepakat, insya Allah akan menggelar People Power. Mimpi kali ye. Timur Indonesia Bersatu akan menjadi garda terdepan untuk membela negara kesatuan dari niat jahat untuk merusak persatuan dan kesatuan. Ini bagusnya itu disebut elite power. Ini bagusnya itu disebut elite power. Tegas saya katakan itu. Ya, udahlah. Karena apalagi tokoh yang awal mengatakan people power, malu-malu kucing, sudah mengatakan kedaulatan rakyat. Itulah si Amin Rais. Akal bulus Amin Rais lantang lengserkan Jokowi demi ambisi Anies. Akhir-akhir ini saya dibully di berbagai media sosial dengan kata-kata yang menghina, mengejek, mengatakan pengkhianat. Di mana Bapak Amin Rais menjadi bapak reformasi pada masa itu. Bapak Amin Rais menjadi bapak reformasi pada masa itu. Amin Rais memang tidak pernah menolak Soeharto sebelumnya. Kalau salah satu tuntutan reformasi itu adalah turunkan harga Soeharto dan keluarga, saat itu istilah kita, Amin Rais tidak terlibat sebelumnya seperti itu. Untuk berjuang ini, kita mengajak bangsa Indonesia, khususnya umat Islam itu dengan hayya 'alal jihad. Gerakan BEM Jakarta menolak People Power. Ini bagusnya itu disebut elite power. Himbauan saya kepada semua masyarakat, jangan takut. Itu penting. Karena kerja mereka nakut-nakuti. Percayakan kepada TNI dan Polri. Yang kita hadapi ini kan kecil. Di Kartopuran bersepakat, insya Allah akan menggelar People Power. Ya malah jadi rutinitas ya, bosen ya, dan nggak ada hasil. Sehingga dia panik. Kelemahan Pak Jokowi itu apa? Kekuatan Pak Jokowi apa? Kok kuat sekali meskipun sudah digoyangkan? Saya bilang kekuatannya begini, Pak Jokowi itu sudah dicari-cari. Salahnya korupsinya nggak ketemu, nggak pernah korupsi. Keluarganya nggak ikut-ikut mengurusi urusan proyek negara, anaknya juga tidak. Itu lawan-lawannya udah cari salahnya, korupsinya nggak ada sama sekali. Kalau ada udah habis dia. Nah itu kekuatannya, sehingga cari kelemahannya nggak ada. Akhir-akhir ini saya dibully di berbagai media sosial dengan kata-kata yang menghina, mengejek, mengatakan pengkhianat. Pernyataan People Power untuk melengsarkan Presiden Joko Widodo memang kembali digaungkan oleh Amin Rais belakangan ini. Amin Rais sendiri memilih mendukung Anies Baswedan untuk di Pilpres 2024 nanti. Amin Rais menyuarakan People Power dalam agenda gerakan Mega Bintang menggelar dialog nasional bertema Rakyat Bertanya, kapan People Power yang diselenggarakan di Gedung Umat Islam Kartopuran, Solo. Selain ada Amin Rais, dalam acara itu juga hadir dua pengacara penggugat ijazah asli Jokowi, Eki Sujana dan Ahmad Hosinuddin, dan beberapa pembicara lainnya. Dalam gerakan People Power, kata Amin Rais, adalah sebuah gerakan yang sah dan konstitusional. Bukan itu saja, Amin Rais juga membawa buku yang bertuliskan Jokowi menang karena People Power. Tidak ada sedikit pun untuk takut meledakkan People Power. Jadi kalau Jokowi menang karena People Power, kenapa kita tidak boleh? People Power itu sah menurut Undang-Undang Dasar dan Konstitusi, kata Amin Rais. Atas dasar itu, Amin Rais mengatakan jika umat Islam tidak perlu takut, dan gerakan ini juga tidak mengarah pada aksi anarkisme, hanya seruan moral saja.
Kita agendakan bagaimana menghilangkan penyakit takut, tapi kita tidak boleh krusa-kruso. Kita perlu konektivitas dengan TNI. Kepada polisi mungkin tidak sepenuhnya, jadi tolong kepada para intel, laporkan ke Pak Jokowi, insya Allah akan menggelar people power. People power yang tidak usah meneteskan darah, tidak usah bakar-bakaran ban, tidak usah melempar gedung pemerintahan. Jelasnya. Amin Rais juga meminta umat Islam dan rakyat bersama-sama serukan bahwa ayo Jokowi turun dari presiden. Semua turun, kita minta tolong Jokowi turun. Anda tidak berfungsi sebagai presiden. Saya ingatkan mengapa kita nggak perlu takut. Seru Amin Rais di kota yang berbeda di wilayah Wali Kota Solo Gibran Raka Buming Raka, putra sulung sang Presiden Joko Widodo. Ancaman itu disampaikan oleh mantan pendiri Partai Amanat Nasional tersebut adalah cara yang ditawarkan, ongkosnya terlalu besar dan hasilnya tidak pasti. Amin Rais sendiri merupakan pendukung Anies Baswedan dan hal ini memang bukan rahasia umum lagi. Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bahkan sempat memuji Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais di hadapan para kader Partai Umat ketika mereka menggelar rapat kerja nasional pertama di Asrama Haji Pondok Gede. Antara Amin Rais dan Anies Baswedan ini memang seperti memiliki kedekatan tersendiri, sehingga tidak heran jika Amin Rais terlalu lantang untuk melancarkan pencalonan Anies Baswedan, meskipun melalui gayanya yang menyalahkan pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga akan melengsarkan. Mulanya Anies Baswedan bercerita kalau ayahnya dan ayah Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi sudah kerap bekerja sama sejak dulu. Diceritakan perjumpaan 10 tahun lalu Pak Amin beliau berteman lintas generasi. Almarhum ayah dan almarhum ayahnya bekerja sama di UII, ujar Anies. Saya kenal beliau ketika mungkin sejak SD, SMP, dan kita tidak kebayang 2 dekade kemudian kita bersama di majelis yang luar biasa, sambung dia. Dalam sambutannya, dia juga menyanjung Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais. Selain Amin, mantan Gubernur DKI Jakarta itu juga menyanjung Ketua Umum Partai Umat Ridho Rahmadi. Kan kita menyaksikan pemimpinnya seorang cendekiawan, pendirinya tokoh cendekiawan yang punya rekam jejak luar biasa, kata Amin Rais. Kemudian Anies Baswedan melihat kepada semua hadirin di Rakernas Partai Umat saat itu. Menurutnya tidak ada wajah baru di Partai Umat. Dia menilai sosok-sosok yang dia lihat di Partai Umat adalah sosok yang berpengalaman seperti Amin Rais. Casing partai ya baru, tapi semuanya punya rekam jejak. Perjuangan bukan tanpa rekam jejak, kata Anies. Anies mengatakan maka dari itu para tokoh-tokoh berwajah lama ini berkumpul di Partai Umat dengan misi yang cukup tegas, yakni melawan kezaliman dan menegakkan keadilan. Dia menyebut hal tersebut bukan sekedar misi, melainkan misi yang ditopang oleh orang-orang yang membawa jejak perjuangan selama ini. Rekam jejak bukan hayalan, tapi kenyataan. Nah, kita berharap sekali Partai Umat nantinya bisa jadi salah satu penjaga partai dalam menuntaskan agenda 25 tahun dalam reformasi, di mana Pak Amin jadi bapak reformasi kala itu, kata Anies. Dia mengatakan tahun 2023 ini sudah tepat 25 tahun sejak reformasi di tahun 1998 silam. Artinya, kata Anies, sudah saatnya untuk mengevaluasi ulang apakah yang Indonesia tempuh selama ini sudah dijalankan dengan benar atau belum. Anies Baswedan sendiri merupakan tokoh yang menjadi buah bibir pemberitaan di media sosial setelah deklarasinya sebagai calon presiden dari Partai Nasdem oleh Surya Paloh. Anies sendiri sebagai antitesa Presiden Joko Widodo. Mungkin ini sangat cocok dengan Amin Rais yang berada di pihak oposisi pemerintahan. Bahkan bukan dari sisi Anies yang lekat dengan cap antitesa, pendukung Anies Baswedan juga mayoritas dari oposisi atau yang berseberangan dengan Presiden Jokowi, seperti dari Partai Umat, Partai Demokrat, PKS, dan lainnya. Tentu ini tidak cukup mengherankan jika Anies dan Amin Rais cukup kompak dalam meraih ambisinya untuk Pilpres 2024.